Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudaraku, kita bersama kembali lewat renungan kita pada hari ini, Selasa 15 Februari, dengan judul Hanya oleh rahmatnya kita tidak binasa. Ayatnya di dalam Ratapan 3 ayat 21 dan 22. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Cara Tuhan menolong mungkin kita tidak tahu, tetapi yang kita ketahui ialah Ia tidak pernah mengecewakan mereka yang berharap kepadanya. Kasih Allah bagi manusia yang sudah jatuh adalah manifestasi kasih yang khas, kasih yang lahir dari belas kasihan, karena semua manusia tidak layak. Belas kasihan menyiratkan ketidaksempurnaan objek yang ditujunya. Karena dosa, maka belas kasihan digunakan secara aktif. Para malaikat memandang dengan heran dan takjub atas misi Kristus ke dunia. Mereka kagum ada kasih yang menggerakkannya untuk memberikan dirinya sebagai korban bagi dosa-dosa manusia. Tetapi betapa remehnya manusia menganggap pembelian darahnya. Mereka yang bergaul dengan kita dari hari ke hari memerlukan pertolongan kita dan tuntunan kita. Mungkin dalam keadaan pikiran yang sedemikian rupa bahwa satu perkataan yang diucapkan pada waktunya akan menjadi seperti sebuah paku pada suatu tempat yang pasti. Besok, beberapa dari jiwa-jiwa ini mungkin sudah berada di tempat yang kita tidak dapat capai lagi. Bagaimanakah pengaruh kita terhadap orang-orang yang mengadakan perjalanan ini? Allah yang kita sembah itu panjang sabar, tak habis-habisnya rahmatnya. Sepanjang masa pintu kasihan terbuka, Roh-Nya mengajak manusia supaya menerima karunia kehidupan. Memang adalah rencana setan yang khusus membawa manusia ke dalam dosa, lalu kemudian membiarkannya di sana. Tak berdaya, tanpa pengharapan, tidak berani memohon pengampunan. Tetapi Allah mengajak, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, yang mencari damai dengan aku. Di dalam kasih Kristus, semua jaminan telah disediakan, semua yang membesarkan hati ditawarkan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, semoga kuasa Tuhan menggugah hati kita dengan pernyataan kasih-Nya, karena hanya dengan rahmat Tuhan saja, maka kita tidak akan binasa. Janji-Nya tidak akan pernah mengecewakan. Hanya saja, bagaimana kita menerima kasih karunia itu, berpegang dan mengikut akan apa yang Tuhan perintahkan. Maka saudaraku, dalam hal ini, berlakulah pilihan saudara dan saya. Ini adalah karunia Tuhan bagi kita untuk memiliki hak, memilih walaupun itu adalah merupakan keselamatan atau tidak, oleh karena semua tergantung kepada kita. Sesungguhnya kita sudah memahami yang mana yang patut kita pilih. Tetapi itu membutuhkan penyerahan diri yang sepenuhnya, sehingga Tuhan akan dapat menolong kita. Semoga hari ini kita belajar untuk lebih berserah diri kepadanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segenap rahmat dan kasih Tuhan yang menjadi bahagian kami di saat dibangunkan menikmati hari yang baru pada saat ini. Dan kami dapat belajar melihat bagaimana kebesaran kasih Tuhan yang berlangsung terus-menerus untuk menuntun dan mengajak kami ya Bapa, supaya lebih berserah diri lagi, bersandar kepadamu saja. Terima kasih ya Tuhan. Semoga firman Tuhan lewat perenungan ini dapat menjadi kekuatan dan memotivasi iman kami untuk lebih setia. Bapa di sorga, hari ini kami serahkan hidup kami. Sebelum melangkah, kami memohonkan segenap kasih kuasa Tuhan menjadi bagian kami. Tolong ya Bapa, berikan akan kasih kekuatan yang datangnya dari surga, supaya kami dapat dimampukan untuk menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami mengingat akan saudara kami yang berada dalam keadaan kurang sehat, baik oleh karena terpapar karena COVID ini, bahkan dengan penyakit-penyakit yang lain. Ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan akan memberkati mereka, kasih karunia-Mu menjadi wajib mereka, menjamah tubuh
dan memberikan pemulihan kesembuhan lewat semua obat-obatan, makanan yang dikonsumsi. Bahkan ya Bapa, dengan pikiran positif dan iman kepada Tuhan, maka mereka akan memperoleh kekuatan daripada. Berdoa juga ya Tuhan bagi umat-umat-Mu yang membutuhkan pekerjaan di masa-masa pandemi ini. Biarlah Tuhan yang akan tunjukkan untuk pekerjaan yang terbaik. Melalui berkat Tuhan itu menjadi saluran nafkah bagi kehidupan baik secara pribadi, demikian juga di dalam kehidupan keluarga. Ya Bapa, memberkati bagi janda-janda bersama dengan anak-anak yatim piatu yang terlantar bahkan dalam kekurangan. Biarlah dengan cara kuasa kerja Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Oh Tuhan, tentu begitu banyak juga umat-umat yang bersyukur pada hari ini dalam merayakan baik ulang tahun pernikahan, demikian juga hari lahir mereka. Tuhan kiranya memberkati, berikanlah damai sejahtera, kebahagiaan, umur yang panjang, serta diisi dengan iman yang kuat ya Bapa. Semoga berkat yang sama menjadi bahagian kami anak-anak. Mengampuni dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.